Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kita di channel ini. Channel yang mengajak sahabat perindu Baitullah mengambil hikmah dan pelajaran, yang berisi sejarah atau kisah perjalanan dan banyak berkah saat seorang hamba hadir memenuhi panggilan Allah ke Haramain untuk berhaji maupun umrah. Mari kita nikmati kisah berikut ini yang penuh hikmah. Sebenarnya, ibadah haji merupakan salah satu ibadah tertua dalam ajaran Islam. Ibadah ini sudah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum datangnya Islam, ibadah haji dilakukan dengan cara-cara jahiliyah, hingga akhirnya diluruskan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Bangunan monumental yang menjadi pusat ibadah haji adalah Ka'bah, yaitu sebuah bangunan sederhana yang menjadi kiblat salat seluruh umat Islam di dunia. Ka'bah merupakan salah satu bangunan suci umat Islam yang diyakini telah ada sejak masa sangat awal, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Untuk memahami asal-usul perintah ibadah haji, kita perlu menelusuri sejarah sejak awal mula berdirinya Ka'bah. Siapa yang pertama kali mendirikan Ka'bah? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Abu Ja'far al-Baqir berpendapat bahwa Ka'bah dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah. Sa'id bin al-Musayyab, Ibnul Jauzi, dan Ibnu Hajar, serta diperkuat oleh Syekh Muhammad al-Amin As-Shinqiti, berpendapat Ka'bah telah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Katsir, Ka'bah itu dibangun, atau tepatnya dibangun ulang, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Tapi, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Syits bin Adam adalah orang pertama yang mendirikan Ka'bah. Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat adalah bahwa Ka'bah sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian diperbaharui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hal ini merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 125. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Profesor Abdul Karim Al-Khatib menafsirkan bahwa ayat ini mengisyaratkan Ka'bah sudah ada sebelum diperintahkan untuk dibersihkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di wilayah Ur, Mesopotamia, yang sekarang berada di wilayah Irak. Ia adalah putra dari Azar dan juga penyembah berhala. Sejak kecil, Ibrahim sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia mempertanyakan keyakinan ayahnya dan masyarakat yang menyembah patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Menurut riwayat, ketika masih bayi, Ibrahim pernah ditinggalkan di sebuah gua oleh ibunya karena takut ancaman Raja Namrud bin Kan'an, penguasa zalim saat itu. Dengan izin Allah, bayi Ibrahim tetap hidup. Bahkan disebutkan bahwa air susu mengalir dari jarinya, sehingga ia tidak kehausan. Semua ini menjadi tanda bahwa ia adalah anak pilihan Allah. Seiring dewasa, Nabi Ibrahim mulai merenungi ciptaan Allah. Ia memperhatikan bintang, bulan, dan matahari. Ketika bintang tenggelam, ia berkata, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Al-Quran Al-An'am ayat 76. Dari sini, Ibrahim menyimpulkan bahwa benda-benda langit bukanlah Tuhan. Ia pun menyeru ayah dan kaumnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberi manfaat sedikit pun?" Al-Quran Surah Maryam ayat 42. Namun, kaumnya menolak dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Dengan keberanian luar biasa, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di kuil, hanya menyisakan berhala terbesar dan meletakkan kapak di lehernya. Saat ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, ia menjawab, "Berhala besar itu yang melakukannya. Tanyakanlah padanya jika ia bisa berbicara." Kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Mereka menumpuk kayu dan menyalakan api besar. Namun, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah berfirman,
Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Maka api itu menjadi sejuk dan Ibrahim pun selamat. Mukjizat ini membuat sebagian kaumnya beriman, sementara yang lain tetap kafir. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri. 1. Siti Sarah, wanita mulia dan setia yang kemudian melahirkan Nabi Ishak. 2. Siti Hajar, seorang wanita salehah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir dan melahirkan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail inilah kelak lahir Nabi Muhammad SAW. Ketika kecemburuan Siti Sarah meningkat, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke tanah tandus, yang kini menjadi kota Makkah. Setelah meninggalkan mereka, Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Apakah Allah yang memerintahkan ini?" Ibrahim pun menjawab, "Benar." Lalu Hajar berkata lagi, "Jika begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Setelah kehabisan air, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali mencari pertolongan. Dari sinilah kemudian lahir ritual sa'i dalam ibadah haji. Di akhir pencarian, air Zam-Zam memancar di bawah telapak kaki bayi Ismail dan malaikat Jibril berkata, "Jangan khawatir, Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarga ini." Beberapa tahun kemudian, Ibrahim mendapat perintah dalam mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Ketika pedang hendak digerakkan, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar putih tanpa cacat. Peristiwa inilah yang menjadi dasar ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah yang telah rusak. Ia dan Nabi Ismail bersama-sama membangunnya, batu demi batu. Tempat Ibrahim berdiri meninggalkan bekas telapak kakinya, yang kini dikenal sebagai makam Ibrahim. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Ibrahim berkata, "Ya Rab, suaraku terbatas." Maka Allah berfirman, "Serulah dan biarkan aku yang menyampaikan." Maka Allah membuat suara seruan itu terdengar oleh seluruh manusia. Dan sejak saat itulah ibadah haji menjadi panggilan abadi bagi umat Islam. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, yang penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ibadah haji yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk nyata dari doa dan perjuangan beliau, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani keikhlasan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.